Zaman sekarang, menjadi sarjana bukan jaminan untuk hidup enak. Apalagi dia yang hanya jebolan SMA. Hidup sebagai tulang punggung keluarga karena bapaknya yang dengan cepatnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dipecat dari pekerjaannya, membuat dia pontang-panting cari uang demi kelangsungan hidup, hingga dia berani mengambil resiko yang sangat menantang nyali. Ya, uji nyali. Tinggal di tempat yang bisa dibilang seram, bahkan angker bukan pilihan yang baik. Namun tak ada pilihan kedua. Kenapa tidak? Dia lebih suka sibuk dan jauh dari rumahnya daripada setiap hari mendengar lambe turah tetangga-tetangganya. Dia diterima bekerja di sebuah toko roti pinggiran kota. Anehnya, toko ini tak pernah sepi pembeli. Padahal ketika dia mencoba memakan rotinya, rasanya tidak lebih enak dari roti sisir harga 5 ribuan. Oh iya, namanya Lani. Dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Rumah yang jauh dari tempat kerja membuatnya harus tinggal di sebuah rumah kos yang telah disediakan ibu kos khusus karyawan. Dia beserta 2 temannya yaitu Sari dan Indah tidur dalam satu kamar yang kebetulan tempatnya berada di paling pojok dekat kamar mandi. Mereka tidak hanya bertiga, banyak juga karyawan-karyawan lain yang tinggal di kos. Hari demi hari mereka lalui dengan semestinya, hingga suatu malam, Lani mendapati sebuah kejanggalan di kamarnya. Sari dan Indah tiba-tiba mengambil cuti secara bersamaan. Dan akhirnya, malam itu Lani sendirian. Tetapi ruangan terasa ramai di telinganya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, namun ia belum juga bisa tidur. Lamunannya dibuyarkan oleh nada dering teleponnya. Ibunya menelpon jam 2:30 pagi. Assalamualaikum ibu, ada apa ibu? Kenapa menelpon pagi sekali? Tanya Lani. Waalaikumsalam nak. Tidak apa-apa nak, ibu hanya rindu padamu, sahut sang ibu. Lani tahu saat itu ibu sedang berbohong. Lani terus melerai. Tak apa ibu, kakak baik-baik saja di sini, kata Lani. Iya nak, entah kenapa ibu gelisah, perasaan ibu tidak enak, ucap ibunya. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Azan subuh dikumandangkan. Lani bergegas mengambil air wudhu. Hal aneh terjadi di sini. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal sama sekali tidak ada ventilasi udara di kamar mandi. Lani tak menghiraukannya. Lani kembali ke kamar dan memakai mukena. Jantung Lani berhenti sekejap. Terlihat bekas telapak tangan yang basah di dinding kamarnya. Takut? Tentu saja, karena Lani sendirian di kamar. Awalnya, Lani mengira itu adalah bekas telapak tangannya yang basah karena air wudhu dan tak sengaja menyentuh dinding. Lani memastikannya dengan menempelkan tangannya ke dinding itu. Badannya bergetar luar biasa hebat. Ukuran telapak tangan yang lebih besar dan jari jemari yang sangat panjang. Lani menjerit sekuat tenaga. Itu bukan bekas telapak tangannya, itu telapak tangan orang lain. Lani menjerit ketakutan, menjerit dengan kuatnya. Namun, tak ada satupun karyawan yang menghampirinya. Ia membaca semua doa yang ia bisa, sampai akhirnya satu temannya mengetuk pintu kamarnya. Lani? Tumben masih tidur? Jam segini biasanya kamu sudah rapi. Lani kemudian berlari memeluk temannya dengan erat dan menceritakan semua yang dialami semalam. Apa kamu tidak mendengar ceritaanku semalam? Tanya Lani. Tidak, bahkan aku begadang semalam dan tidak mendengar suara apapun, jelasnya. Sungguh mustahil, Lani tidak bermimpi, semuanya nyata. Selepas itu, Lani kembali bekerja seperti sedia kala. Dan Lani baru sadar ada satu kejanggalan lagi. Setiap pukul 4 sore,
Seorang kakek-kakek berbaju hitam, memakai belangkon dan alas kaki dari kayu, selalu duduk di kursi nomor 6. Karena penasaran, Lani memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kakek. Lani memberikan sepotong roti pesanan kakek itu. Lani kemudian melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang kakek. Belum saja Lani selesai dengan pertanyaannya, tiba-tiba sang kakek menyela pembicaraan Lani. Seolah-olah kakek sudah tahu semua yang menimpanya semalam. Perempuan yang menemanimu semalam, sebenarnya dia tidak ingin mengganggumu, Cu. Dia hanya ingin sholat bersamamu, menjadi makmummu. Dia menampakkan diri dengan memberi simbol kepadamu, agar kamu mau niat sholat menjadi imam untuknya. Penjelasan dari sang kakek. Lani tercengang dengan penjelasan dari si kakek. Kenapa beliau tiba-tiba tahu siapa beliau sebenarnya? Lani hanya diam terheran-heran. Tanpa Lani pinta pun, si kakek menceritakan semuanya kepadanya. Aku adalah saudara dari pemilik toko ini. Dulu ini adalah toko milik orang tuaku yang diwariskan kepadaku. Namun, adikku mengambil alih dengan paksa toko ini. Dia dengan serakahnya menghalalkan segala cara agar toko ini tetap laris seperti sedia kala. Dulu toko ini sempat bangkrut karena dia yang kurang siap dalam mengelola toko. Hingga akhirnya adikku memutuskan untuk memelihara pesugihan. Ya, tentu saja dengan memberikan tumbal setiap tahunnya. Penjelasan dari si kakek. Rasa penasarannya pun berkecambuk. Lagi-lagi, Lani hanya diam. Kemudian, si kakek melanjutkan ceritanya. Sudah aku nasihati berkali-kali. Namun itu sia-sia, Cu. Hatinya sudah dibutakan oleh harta. Setan menguasai hatinya. Hingga suatu malam, dia lupa tidak memberikan tumbal. Maka dengan sadisnya, adikulah yang dijadikan tumbal oleh setan peliharaannya. Sini, kakak perlihatkan sebentar. Kakak itu mengusap kedua mataku. Dan aku pun tercengang. Ucap Lani. Lani seolah melihat semuanya. Kakek itu membuka mata batin Lani. Sebuah toko roti yang dipenuhi oleh ratusan tumbal. Para arwah gentayangan yang tidak terima atas kematiannya. Dan beberapa setan yang menjilati roti pembeli. Dan itulah yang membuat roti tersebut terasa lezat. Tak kuat dengan apa yang Lani lihat, Lani pun pingsan dan dibawa ke kamar kos. Ketika Lani membuka mata, ada beberapa temannya dan kakek tua itu. Si kakek menyuruh teman-temannya untuk keluar meninggalkan mereka. Apa yang membuatmu pingsan, cucuku? Apa yang kamu lihat? Tanya sang kakek. Apa yang kakek lakukan di sini? Apa hanya untuk memantau para setan itu? Bukan hanya itu, cucuku. Aku hanya memenuhi takdir lamaran itu. Ramalan? Ya, ada sebuah ramalan bahwa kelak akan ada seorang karyawan yang rajin sholat
dan baik hati, dia akan didatangi oleh Asih. Asih adalah perempuan baik yang dijadikan tumbal oleh adikku. Dan karyawan itu adalah kamu, cucuku. Tugasku adalah menyelamatkanmu karena kamu adalah tumbal selanjutnya. Lani pun menangis mendengar cerita dari si kakek. Nanti malam, pergilah kamu ke dapur tempat pembuatan roti, cucuku. Ambil sehelai rambut yang diletakkan di bawah oven. Kemudian, bakar rambut itu, Cuk. Jika kamu berhasil, maka kamu telah memenuhi takdir untuk menyudahi semua ini. Sekuat tenaga, Lani mengumpulkan seluruh nyali yang Lani punya. Sesuai dengan perintah sang kakek, Lani pergi ke dapur dan memang benar ada sehelai rambut di bawah oven. Lani merinding sejadi-jadinya. Dengan cepat, Lani bakar rambut itu. Lani sangat kaget karena ulahnya diketahui oleh si bos. Si bos memergoki sedang membakar rambut pesugihannya. Lani berlari, badannya gemetar. Tak sengaja Lani menabrak si kakek yang tiba-tiba ada di halaman toko. Si kakek sempat menasihati anak dari adiknya yang bahkan sempat keduanya menggunakan nada tinggi. Sampai akhirnya toko tiba-tiba terbakar dan hangus seketika. Seminggu setelah kejadian itu, Lani mendengar si bos meninggal dunia bersama dengan suaminya. Segalanya memang butuh uang, namun bukan berarti segala cara dihalalkan untuk mendapat uang. Kita hidup hakikatnya untuk mati. Jangan sekali-kali berniat untuk hanya memperkaya diri dan melupakan Sang Ilahi Robbi.